tau gak sih kenapa tempat ini dinamain Gaslam? Lah, iya, gua juga mikir kenapa dinamain Gaslam? Mungkin biar kece aja kali ya. Biar kelihatan keren aja kali gitu. Benar ya. tuh, benar. Oh, Sehat. Sehat. Kalian tahu gak sih, sumpah di gedung L lantai 12 tuh kan lagi ada simulasi pemilu ya. Yang datang cuma 12 orang atau 20-an gitu. emang cuma segitu dikit banget dong. Iya. Ya terus? Ya aneh aja. Kita tahu kan mahasiswa di VIA tuh ribuan, banyak banget, dan kayak sedikit gitu loh, kayak apa lang? Ya, kenapa lah kan cuma simulasi doang kan, nggak beneran buat biarin aja sih. Ya simulasinya aja kayak gitu, apalagi kalau yang nyatanya. Ya benar tuh. Kayak tahun kemarin nih ya, tahun 2024, data dari KPU itu pemilih muda itu hampir sebesar 40% lebih. Bayangin nih, semua mahasiswa itu memilih golput, kan jadi bahaya. Bener sih, setuju aku sama Jonathan. Nah, itu menurutku 40% yang nggak ada gunanya sih. Gak ada pengaruh gimana maksudnya? Maksudnya gini, siapapun yang menang, yang itu kan tetap yang paling bawah gitu. Dan itu adalah fakta, bukan sinis. Tapi kalau yang kebanyakan milih nggak tahu konteksnya, ya jadinya pemimpinnya tuh kayak gini, kayak mereka dipilih itu karena familiar, karena akrab, bukan karena kejelasan program mereka gitu. Apa jangan-jangan itu karena bajunya warna biru? Benar tuh, jangan. Iya gak sih? Iya lagi. Joget-joget juga berarti. Iya. Gak ada pengaruh. Pak, Oi, pasan lu dulu tuh pernah cerita di ke gue dulu tuh pas SMA ikut OSIS, ikut partisipasi kayak politik gitu. Kalau sekarang kayak acuh tak acuh sih, apatis gitu. ya terus Ya kayak aneh aja gitu loh. Pasan lu dulu tuh nggak kayak gini dah. Lu kenapa sih? sebenarnya bukan nggak peduli sih. Aku cuma udah nggak percaya sama prosesnya gitu. Iya. Terus kalau kamu bedanya itu apa? Kalau kamu nggak ikut prosesnya, kami tuh nggak bisa protes hasilnya dong. Nah, karena aku bukan protes, nggak ada yang bilang aku protes kan. Nah, di situ sih masalahnya. Kamu kayaknya nggak ngerti konteksmu deh. Aku tuh nggak perlu ngerti konteksmu. Yang aku tahu itu kalau hak suaramu itu berpengaruh terhadap lingkungan dan sekitarmu, bahkan masa depan negara ini. Sepakat. Tapi gue juga ngerti sih kenapa orang kayak Jaifar yang awalnya dia politik banget terus sekarang kayak acuh-acuh, karena menurut gue orang kayak Jaifar tuh udah sampai titik dia kayak capek. Misalkan ya kalian nyoblos terus kalian melihat nggak ada perubahan kayak gitu-gitu terus aja, wajar banget dong kalau dia capek. Bener sih argumen lo si ya capek itu valid, kecewa itu valid, tapi bukan berarti gue ikut adalah sebuah solusi. Kayak partisipasi pasif di politik juga solusi itu bukan, tidak banget sih. Ya gue sih bilangnya kecewa Jaifar yang valid, bukan golputnya. Gua setuju sama pendapat si dia sih. Kayak ngapain coba kita repot, tapi kalau hasilnya tuh sama aja, gak ada berubahnya dan yang kita. Oh lu tipe kayak gini sih, Riz? Biasanya dulu gak kayak gini dah. Ya, soal jadi manusia aja sih, Dar. Kita manusia, bukan nabi, boy. Dari kelas. Bisa. Ngomongin apa? Asik banget. Ya ngomongannya. Ngomongin pemilu. Ya biasa ya. Evan, gue jadi kepikiran gitu dah. Gue pengen serius sama lo. Ini kan tadi gue udah ngomong ya, lu tuh aktif banget dulu pas SMA itu. OSIS, ikut kayak politik gitu. Kalau sekarang acuh gak acuh. Lu kenapa sih? Lu gak percaya sama sistemnya kah? Atau sama orangnya? Dalam kami itu pemimpinnya. Ya dua-duanya sih. Yang bedain tuh golput punya alasan sama yang nggak punya alasan. Tapi alasan itu cukup gak sih untuk kita bersikap di mata pasif itu? Tapi nih gue pengen analogi, boleh gak? Boleh. Oke, misalkan ada kebakaran di suatu gedung, terus lu tahu kan pemadamnya bakal datangnya terlambat. Habis itu lu mau ngapain? Lu cuma nontonin apinya makin gede doang itu di gedung. Itu analogi yang paling nggak jelas yang kamu buat sih, Yas. Tapi yang lu ngerti kan maksud gua? Oke, gini deh. Gue minjem laptop gue ya, gue cari dulu datanya. Lo bisa lihat tabel ini ya.
pada data pemilu tahun 2024, generasi muda pada umur 17 tahun sampai 40 tahun atau di Gen Z dan juga Gen milenial itu totalnya sekitar 52%. Itu lebih dari setengah, Pak. Dan bayangin kalau setengah dari generasi muda ini untuk memilih apatis. Gimana kondisi negeri ini? Gue nggak ngomong lu harus percaya sama sistem, tapi ada bedanya nih orang yang milih dengan sadar sama orang yang nggak milih. Yang pertama bedanya, kalau orang milih dengan sadar dia masih punya hak suara. Nah kalau orang yang nggak milih sama sekali, udah lu sama aja nyerahin hak lu ke orang lain gitu. Jadi lu berprotes sama aja dengan gunanya. Sepakat. Gue balikin laptopnya PG ya. Aku dengerin kalian sih serius, tapi aku juga nggak mau tiba-tiba bilang kayak oh ya aku bakal nyoba sekarang gitu, karena hal tersebut itu kayak munafik bagiku. Ya emang gak ada yang nyuruh lo buat berubah sekarang sih, Far. Kami tuh cuma pingin kau tuh gak akan menyesal 5 tahun ke depan karena bersikap pasif kayak gini. Aku cuma nggak mau kayak capek-capek udah milih tapi ternyata hasilnya sama aja gitu. Dua-duanya tuh pasti bisa aja terjadi, cuman at least ketika lu milih lu punya hak lah.